Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum optik dengan tujuan melakukan uji coba mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, adapun alat serta bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama kita membutuhkan kertas sebagai penghalang, kemudian kita juga membutuhkan pensil. Di sini juga ada lilin sebagai salah satu sumber cahaya. Kemudian juga di sini kita mempunyai senter sebagai salah satu sumber cahaya juga. Kemudian kita punya korek api, kemudian kita membutuhkan plastik bening, gelas yang tidak bening atau gelas yang agak gelap. Kemudian terakhir kita membutuhkan cermin untuk praktikum pada kali ini. Nah, selanjutnya mari kita mulai praktikum yang pertama. Pertama, kita sejajarkan kertas yang sudah kita bolongkan sebelumnya dengan lilin yang sudah dihidupkan di belakang kertas paling ujung. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat sumber cahaya dari kertas yang paling depan. Setelah kita mencoba mematikan lampu, dapat kita lihat bahwa cahaya dari sumber lilin ini masih dapat terlihat dari kertas paling depan. Nah, jadi disinilah sifat pertama cahaya yang dapat kita lihat, yaitu di mana cahaya dapat merambat lurus melalui kertas-kertas yang sudah kita sejajarkan sebelumnya, dari belakang sampai ke depan. Sekarang coba kita halangi sumber cahaya dengan menutup salah satu kertas yang sudah kita sejajarkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya terhambat sampai ke depan sehingga cahaya tidak dapat merambat karena ada yang menghalangi cahaya. Jadi, ketika kita coba untuk membuka kembali dan mensejajarkan ketiga penghalang kertas ini, maka kita dapat melihat lagi bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, inilah sifat cahaya yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji pada plastik, gelas bening, dan gelas yang tidak bening atau gelas yang sedikit gelap dengan sumber cahaya dari senter ini untuk melihat sifat yang ditimbulkan dari cahaya. Oke, sebelumnya kita kurangi dulu cahaya dari sumber lain. Kemudian yang pertama kita cobakan bagaimana cahaya dari senter ini kepada plastik bening ini. Nah, dapat kita lihat bahwa cahaya dari senter ini dapat menembus plastik bening ini, sehingga cahaya juga muncul di belakang plastik ini seperti yang terlihat. Nah, oke, selanjutnya kita cobakan juga pada gelas yang bening. Di sini kita sudah ada gelas bening, kemudian kita hidupkan sumber cahaya. Nah, kita arahkan. Nah, dapat dilihat juga bahwa cahaya di sini juga dapat menembus gelas bening ini, sehingga juga muncul cahaya di belakang gelas bening tersebut. Nah, kita cobakan juga kepada gelas yang tidak bening. Nah, di sini ketika kita arahkan di sini, cahaya itu tidak menyebar seperti tadi. Nah, cahaya di sini hanya sampai pada gelas bening ini saja. Kita coba perhatikan perbedaannya. Nah, kalau yang di gelas bening ini cahaya itu dapat menembusnya, sedangkan pada gelas yang tidak gelap ini muncul bayangan di belakang gelas tersebut. Jadi cahaya tidak bisa menembus gelas yang gelap ini, sehingga dapat kita lihat lagi sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya itu dapat menembus benda-benda bening seperti gelas yang bening ini, kemudian seperti plastik bening. Selanjutnya kita juga akan mencoba mengarahkan sumber cahaya pada cermin yang sudah kita siapkan tadi untuk melihat apa yang akan terjadi. Cermin, kemudian kita arahkan cahaya dari senter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya dari senter ini dipantulkan oleh cermin. Nah, dia tidak bisa menembus cermin, tapi cahaya dari senter ini dipantulkan kembali. Nah, disinilah sifat cahaya yang ketiga, yaitu di mana cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk uji coba yang terakhir, kita akan memasukkan, di sini sudah ada tersedia gelas dengan air, kemudian kita juga mempunyai pensil di sini, kemudian kita juga mempunyai cahaya dari penerangan di sekitar kita. Nah, kemudian kita akan mencoba memasukkan pensil ini ke dalam gelas yang sudah berisi air dan melihat apa yang akan terjadi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pensil tadi itu seperti seolah-olah patah. Padahal ketika kita coba keluarkan, pensil ini masih utuh seperti semula, tidak ada patah sama sekali. Nah, kita coba masukkan lagi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pensil itu seolah dapat patah. Nah, di sini dapat dilihat sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya itu dapat dibiaskan, di mana pensil yang utuh seperti ini ketika dimasukkan ke dalam air, kemudian dengan bantuan cahaya dia dibiaskan seolah menjadi patah. Nah,
Jadi, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya ini yang pertama tadi bisa merambat lurus, kemudian dia juga dapat menembus benda-benda bening, kemudian dia dapat dipantulkan, dan terakhir, dia dapat dibiaskan seperti pensil ini. Nah, oke, sekian praktikum kita kali ini.